Buah apel, buah stroberi dibawa ke pasar memakai keranjang. Perbaiki dahulu diri sendiri, jangan mengejek dan menghujat orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, aku ingin memberikan sedikit informasi dulu ya. Kalau video aku hanya aku upload di akun YouTube aku, yaitu di @bundatwin, dan juga di fanspage aku di @bundatwinrumahkayu. Jadi jika video aku ini diupload di akun lain, berarti akun tersebut adalah akun palsu, dan mohon bantuannya untuk teman-teman semua untuk dilaporkan ya akun tersebut, karena berarti akun tersebut sudah mencuri karya-karya aku. Cailah. Oke teman-teman, balik ke videonya nih. Nah, kali ini tuh aku lagi masak-masak ya, mau masak ya. Ini tuh aku lagi nyiapin bahan-bahan masakan. Jadi di sini tuh ada ayam, terus juga itu ada kentang yang udah aku iris-iris. Karena kali ini aku itu mau masak sambel ya teman-teman, ya nyambel lagi gitu ya. Pokoknya di rumah itu yang senangnya itu ya balado-baladoan teman-teman. Karena memang kalau misalnya kayak yang berkuah-berkuah itu rada kurang suka kalau di rumah ya. Jadinya aku masaknya itu ya menunya kayak gini-gini aja, dan pastinya menunya itu yang disukai aja sama keluarga aku. Mohon maaf juga kalau misalnya kalian tuh ngerasa bosen gitu ya ngeliatin menu aku yang begitu-begitu aja, karena aku akan memasak menu yang kami suka ya teman-teman. Jangan sampai aku tuh memasak menu yang apa ya, yang bervariasi, yang berbeda-beda tapi keluarga nggak suka gitu. Nah ujung-ujungnya kan mubazir ya. Jadi mendingan walaupun menunya itu aja, tapi yang penting menunya itu disukai sama keluarga dan pastinya bikin kenyang. Nah di sini tuh ya teman-teman, ayamnya tadi tuh kalian bisa lihat itu ayamnya aku potongin kecil-kecil, karena kalau misalnya ayamnya aku potonginnya itu besar-besar, itu Pak suami nggak suka. Jadi kalau misalnya potongan ayamnya itu agak kecil terus digorengnya itu agak garing, itu Pak suami tuh masih mau makan teman-teman. Jadi ya udahlah ya, di sini aku nurutin juga seleranya Pak suami juga ya teman-teman. Oke, di sini tuh juga untuk cabenya udah aku ambil, dan di sini aku juga pakai tomat karena kan aku udah sering bilang ya teman-teman kalau sekarang aku masaknya itu tidak menggunakan cabai rawit lagi gitu ya kalau bikin sambal. Biar apa? Biar anak-anak juga ikutan makan. Nah, itu sebenarnya udah aku siapin juga sambal cabai rawit ya teman-teman. Maksudnya buat sambal cabai rawit gitu. Udah aku siapin cabai rawit sama bawang-bawang itu juga udah aku kupasin ya. Nanti itu bakalan aku bikin terpisah teman-teman sambelnya. Pokoknya aku tuh kalau misalnya makan tanpa yang pedes-pedes itu kayak berasa kurang mantep aja rasanya gitu, kayak kurang puas gitu. Kemarin itu pas aku di kampung ya teman-teman, di rumah itu keseringan itu masaknya itu cuma pakai cabai merah doang gitu ya, nggak ada tuh yang pakai cabai rawit. Aduh sebenarnya makanku itu kurang nikmat teman-teman, kayak berasa kurang puas aja gitu ya makannya. Tapi ya mau gimana lagi ya, itu menyesuaikan juga dengan selera orang di rumah sana. Karena ibu aku yang di sana tuh ya seringnya masaknya ya kayak gitu. Jadi seringnya itu masaknya itu pakai cabai merah gitu ya. Oke deh teman-teman, ini untuk cabenya aku rebus dulu ya. Untuk cabai merah itu, terus juga ada tomat dan bawang merah ya. Kalau untuk sambal cabai rawitnya nggak aku rebus dulu, nanti bakalan aku langsung blender aja menggunakan minyak ya, biar dia itu nggak bau langu. Oke, singkat cerita ini udah aku panasin wajan sama minyak ya teman-teman. Terus ini aku masukin deh untuk kentangnya dan diaduk-aduk sampai rata. Untuk si kentangnya ya, biar kentangnya itu tertutupi rata oleh minyak dan biar nanti tuh matang sempurna. Kalian pada masak apa nih teman-teman? Adakah yang sama menunya kayak aku, sambal kentang dan juga ayam, atau mungkin ayamnya aja, atau mungkin kentangnya aja nih menunya kalian? Boleh tulis di kolom komen ya. Nah ini cabenya udah mateng ya teman-teman. Ini langsung aku angkat dan aku tiriskan aja. Terus aku buang airnya ya. Aku buang airnya itu lewat jendela aja teman-teman. Jadi lebih gampang gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kayak punya wastafel tuh serba enak kali ya teman-teman kalau masak. Jadi ada apa-apa yang dikit mau dibuang, ada yang apa-apa dikit mau dicuci, itu kayak enak gitu. Nah kalau aku tuh nggak harus bolak-balik dan mondar-mandir ke kamar mandi. Tapi nggak apa-apa, disyukurin aja dulu ya. Siapa tahu suatu saat nanti aku bisa punya wastafel wastafel, dan mungkin aku bakal merindukan momen-momen seperti ini ya teman-teman. Ya nggak apa-apalah, bermimpi dulu ya teman-teman.
insya Allah gitu ya, kalau misalnya kita itu punya mimpi gitu ya, insya Allah mimpi kita itu akan bisa membuat kita bersemangat ya teman-teman. Nah, untuk kalian nih teman-teman yang saat ini tuh punya banyak keinginan tapi kalian itu mager, aduh bener-bener disayangkan ya teman-teman. Seharusnya ya teman-teman, kemageran itu tuh kayak bisa terkalahkan lah oleh keinginan kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian tuh punya keinginan yang banyak, ya kalian itu bener-bener harus menghilangkan dan mengurangi rasa magernya kalian. Karena gini loh teman-teman, kalau aku pribadi ya, semakin banyak impian aku, keinginan yang ingin aku capai gitu ya, aku tuh malah lebih bersemangat gitu loh teman-teman. Kayak misalnya dengan aku ngonten gitu ya, terus aku berharap banget pengen bisa dapat gaji nanti gitu ya. Jadi aku tuh kayak bener-bener bersemangat banget buat ngonten gitu, biar aku tuh punya stok video. Terus juga aku tuh ngusahain gimana konten aku tuh biar bisa disukai orang, yang nonton banyak, yang nonton itu seneng, dan aku tuh bisa gajian. Nah kalau aku gajian, otomatis kan aku bisa sedikit meluapkan keinginan aku, bisa membeli apapun yang aku inginkan gitu. Tapi tetap ya teman-teman, walaupun aku tuh punya gaji sendiri dari YouTube, aku tuh nggak yang pernah menikmati gaji aku sendiri gitu ya. Aku tetap mengutamakan untuk kebutuhan kami bersama ataupun untuk mewujudkan keinginan-keinginan kami. Saat ini selagi kita masih bisa untuk berusaha bersama-sama ya, kayak suami istri masih sama-sama bisa bekerja, ya kita manfaatkan aja ya teman-teman momen itu untuk bisa memperbaiki keadaan ekonominya kita. Siapa tahu gitu ya, di saat muda kita berusaha untuk bekerja keras, insya Allah di saat kita tua kita tuh bahagia dan bisa menikmati usaha dari kita, usaha ketika kita muda gitu ya. Ya Allah, belibet amat deh aku ngomongnya, kayaknya aku nih tuh belum ngopi deh teman-teman, makanya aku tuh ngomong itu rada belibet. Oke deh teman-teman, kita balik ke videonya lagi ya. Tadi aku udah goreng kentang, udah goreng ayam. Nah itu aku juga lagi numisin sambal ya. Nah ini aku juga sambil aja berbeberes, karena kan numis sambal itu kan lumayan lama ya. Walaupun sambalnya ini tuh tadi udah aku rebus dulu, tapi tetap ya teman-teman, aku masaknya itu lumayan agak lama. Dan apinya itu jangan besar, biar cabenya itu benar-benar mateng dan juga dia itu nggak gosong. Been gone for way too long now. If I can lay down beside you. Di sini aku juga lanjutin buat ngelap-ngelap untuk si area meja kompor aku, terus juga area-area dekat kompor ya pastinya teman-teman. Nah ini untuk sambalnya udah mateng, langsung aja aku cemplungin untuk ayam dan juga kentangnya, terus aku aduk-aduk. Ini tuh sama sekali nggak pedas ya teman-teman. Jadi sambil aku makan, aku juga sambil suapin anak-anak atau sulangin anak-anak ya. Nah aduh, aku tuh bener-bener kaget teman-teman. Aku pikir tadi tuh hampir jatuh ya untuk wajannya. Jadi ya udah di sini aku taruh aja di bawah piringnya dan aku pegangin wajannya. Kalau jatuh kan nggak lucu banget ya. Alhamdulillah ini udah beres nih teman-teman menu kami hari ini. Dan ini langsung aku panasin minyak lagi ya teman-teman. Terus ini aku masukin cabai rawitnya. Jadi ini tuh seperti yang aku bilang, aku tuh mau bikin sambal. Jadi sambalnya tuh benar-benar cabai rawit ya, tanpa campuran cabai merah. Jadi itu cuma cabai rawit, bawang merah sama bawang putih dikit doang. Terus kalau misalnya mau terlalu pedas bisa ditambahin tomat sedikit ya teman-teman, biar cabainya juga kelihatan banyak gitu ya, atau sambalnya kelihatan banyak. Jangan lupa udah ditambahin garam sama ditambahin micin. Di sini tuh aku udah beberapa kali coba-coba nyari kaldu jamur ya teman-teman, tapi sepertinya di sini tuh jarang ada deh kaldu jamur ya. Jadi ya kalau misalnya aku masaknya selalu pakai micin, ya harap maklum ya teman-teman. Terus juga kalau misalnya aku masak pakai micin itu nggak yang banyak-banyak kok micinnya, insya Allah masih aman ya, karena aku bikin itu ya juga secukupnya. Dan kalau misalnya biasanya buat buat sayur-sayur gitu biasanya aku pakai Royco, tapi kalau buat sambal lebih enaknya itu dipakein micin, tapi ya tetap sedikit aja. Pernah ada yang bilang sama aku nggak usah pakai micin gitu ya, pakainya gula aja. Mohon maaf aku nggak bisa ngikutin karena kami nggak biasa mau sambal itu dikasih gula gitu ya. Aku dulu pernah nyoba teman-teman, dan pak suami itu protes doang sama masakan aku, katanya apa sih masakannya kayak gini, masa ada manis-manisnya gitu. It's been way too long. Oke, ini dia nih teman-teman menu kami hari ini, ada sambal kentang dan ayam. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur ya dengan apa yang kita punya.
Alhamdulillah seneng banget udah beres buat masak-masak. Lanjut di sini tuh aku mau beresin cucian piring aku yang udah aku cuci ya. Jadi ini tuh tinggal nyusunnya aja sih ke dalam lemari piring. Masya Allah, kalau entah kenapa ya teman-teman, kalau pas lagi kumat magernya itu ya, kadang itu buat nyusun piring ke dalam lemari piring aja tuh ya, kadang tuh kayak merasa mager banget gitu. Tapi ya tetap ya teman-teman, semager-magernya kita tetap harus dikerjain. Ya nggak apa-apa sih kita nunda dulu pekerjaan kita, karena kan siapa juga yang marah gitu ya kalau misalnya kita nunda pekerjaan kita. Yang penting kita itu tetap harus menjaga kewarasan. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. Alhamdulillah ya teman-teman, lemari piring aku ini walaupun kadang itu suka sering aku masukin piring yang masih lembab gitu ya, yang masih ada airnya, dia itu nggak karatan teman-teman, karena memang aku tuh suka rutin ya buat ngelap-ngelapin di area bagian bawahnya, jadi dia itu nggak karatan. Kan ada juga ya teman-teman, kalau misalnya lemari piring kayak aku nih, kalau misalnya nggak rutin dibersihin gitu ya, itu biasanya suka karatan gitu. Makanya kebanyakan orang yang punya lemari piring kayak aku tuh suka ditirisinnya itu ditirisin dulu gitu ya, untuk piringnya sampai benar-benar tiris, barulah nanti tuh di ini ya teman-teman, di apa sih namanya, disusun gitu ya ke lemari piring. Karena kalau enggak itu biasanya suka bikin karatan gitu. Tapi alhamdulillah kalau untuk lemari piring aku tuh syukurnya itu enggak karatan gitu. Oke, lanjut di sini aku juga nyapu-nyapu karena nggak bisa banget ya kalau nggak disapu, karena lantainya tuh nggak enak banget buat diinjek. Dan mohon maaf kalau misalnya itu karpetnya udah robek di mana-mana ya, biarin aja lah dulu teman-teman, robek di mana-mana. Semoga nanti tuh bisa diganti ya, mungkin nggak diganti karpetnya aja tapi diganti sekalian dapur-dapurnya, amin. Oke, setelah aku bersih-bersih dapur tadi, aku tuh juga sekalian sambil nyuci ya, karena tadi itu aku masaknya itu di pagi hari. Tumben banget ya aku masaknya di pagi hari, ya karena emang udah nggak ada gitu ya buat menu makan pagi gitu ya teman-teman. Makanya aku masaknya di pagi hari aja gitu. Dan sambil masak tadi aku juga sambil muter cucian. Di sini aku juga nyuci selimut nih teman-teman, karena semenjak ditinggal kemarin itu kayak debuan gitu loh selimutnya, makanya kayak nggak enak banget buat ditidurin. Makanya udah di sini aku sekalian aja cuci selimutnya. Dan aku nggak pakai peras ya teman-teman selimutnya, karena itu berat banget. Jadi ya udah biar mesin cuci aja yang peras. Nah teman-teman, di sini aku mau liatin sedikit ya, ini nih penampakan area kebun cabai yang insya Allah beberapa waktu ke depan akan ditanamin lagi cabai ya, mungkin sih, tapi belum tahu pasti. Ini tuh udah digarap lagi sama Pak suami, terus juga itu udah dikasih pupuk ya. Insya Allah lah, semoga nanti tuh kalau misalnya apa yang ditanam itu lebih subur ya teman-teman, nggak kayak yang sebelumnya itu banyak banget yang kena hama. Dan di sini aku juga mau liatin sedikit di area belakang rumah. Ini tuh pohon pisang semua udah pada ditebangin gitu sama Pak suami. Terus juga tadi itu kayak Pak suami itu udah udah turunin semua pelepah gitu loh teman-teman, karena insya Allah pengen ditebang gitu pohon sawitnya. Karena kan nanti tuh insya Allah mau renovasi dapur gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya pohon pisang yang nggak ditebang itu pasti bakal ngeganggu banget. Makanya ya udah dari sekarang tuh dipersiapkan dulu gitu ya, pohon-pohon pisang yang sekiranya mengganggu atau apapun yang sekiranya mengganggu itu bakalan ditebangin dulu gitu, biar nanti tuh nggak ada lagi kerjaannya gitu ya. Jadi palingan nanti tuh tinggal kayak ngebersihin sampah-sampahnya doang. Nah aku tuh sebenarnya pengen lanjut buat jemurin pakaian ya teman-teman, tapi pas aku tuh naruh kamera di dekat bunga ini, tiba-tiba aku tuh lihat ada musuh terbesar aku. Nah ini dia, ada ulat gede banget teman-teman, dan itu tuh ada 2 ekor. Jadi sebelum aku jemur pakaian di sini tuh aku mau bunuh dulu nih ulatnya, karena aku tuh nggak suka banget sama ulat, aku tuh benci banget, dan juga aku tuh bener-bener serem gitu ya, geli juga sih teman-teman. Itu tuh masya Allah aku sambil kayak ngerasa geli gitu ya ngelihat ulat. Aku tuh nggak tahu kenapa, walaupun ulatnya itu kecil, walaupun ulatnya itu kayak nggak ngegigit, nggak berbulu gitu, pokoknya kalau udah ngelihat ulat itu kayaknya serem aja gitu. Nah aku biarin aja ulatnya kayak gitu ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada ayam itu pasti bakalan dimakan gitu sama ayam ya.
Dan aku lanjutin buat jemur pakaiannya. Setelah tadi itu merinding dibuat ulat yang lumayan gede ya. Sebenarnya aku tuh pengen banget pindahin bunga itu tuh ke tempat lain ya teman-teman, karena bunga itu tuh sering banget ada ulatnya. Kemarin itu aja di tempat kakak ipar aku ulatnya itu bener-bener banyak, katanya tuh sampai 13 ekor teman-teman. Dan akhirnya ulatnya tuh nggak dibunuhin satu ya, tapi disiram sama ini ya, sama bensin kayaknya kalau nggak salah, sampai bunganya itu akhirnya mati teman-teman, karena saking banyaknya ulatnya yang ada di pohon bunga itu. That I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Rasanya lega ya kalau misalnya pagi-pagi itu udah masak ya teman-teman. Jadi nanti sore itu ya palingan tinggal ngerjain kerjaan yang agak santai aja. Dan semogalah cuaca hari ini tuh panas ya, jadi semua pakaian-pakaian aku bakalan kering. Karena kadang itu kalau misalnya ngeliat pakaian itu nggak kering itu kayak rasanya itu mager gitu ya buat ngejemurin lagi. Jadi ya kalau misalnya cuaca itu panas, kayak emak-emak itu seneng banget gitu ya, karena pasti bakalan kering gitu semua untuk pakaian-pakaiannya. It's been way too long. Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih ya untuk kalian udah ngikutin aktivitas aku hari ini. Semoga apa yang aku share di video aku kali ini bisa menginspirasi, memotivasi, ataupun hanya sekedar menghibur kalian. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf jika banyak kekurangan ataupun kata-kata aku yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Dan ingat ya teman-teman, aku upload video dalam satu hari 2 kali. Jadi jangan lupa untuk di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.